Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Limda Sampang. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum fikih. Tema yang kita akan bahas adalah tadarusan. Tema-tema mengenai tadarusan. Kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Bapak Abdurrahman. Beliau saat ini masih aktif sebagai perumus Lajnah Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Mungkin langsung saja, karena pada malam hari ini kita akan membahas tentang tadarusan. Untuk yang pertama, ini ada pertanyaan dari teman-teman santri Lirboyo yang asal Sampang. Ustadz, bagaimana menanggapi hukum tadarusan yang terkadang mengganggu tetangga? Karena mungkin tadarusan yang dilakukan sampai larut malam, sampai jam 12, sehingga speakernya mengganggu tetangga. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Ya, yang perlu kita bahas terlebih dahulu sebetulnya baca Al-Quran itu hukumnya apa? Ternyata kan sebagaimana kita tahu sunnah ya. Sunnah. Sunnah, kecuali baca Fatihah dalam sholat. Nah, lalu kemudian kesunahan di dalam membaca Al-Quran itu akan tetap ada sekalipun si pembacanya itu tidak nazar, tidak mengangan-angan, tidak meresapi makna-makna Al-Quran. Betul. Berarti tetap ada ya, betul, pahalanya. Namun pertanyaannya itu ditabrakkan dengan hal yang dapat meresahkan warga sekitar, karena mungkin bacanya itu tidak tepat waktunya. Kalau hanya membaca, saya rasa nggak jadi masalah, karena memang bacaan Al-Quran itu termasuk daripada syiar Islam. Jadi ketika ayat-ayat Al-Quran itu menggema di banyak tempat, justru baik sebagai syiar Islam. Akan tetapi yang perlu dicatat, syiar Islam itu tentu tidak boleh sampai merugikan pihak manapun, baik itu pihak warga muslim, umat Islam, ataupun non-muslim. Karena beberapa kali itu sering terjadi ya di medsos akhir-akhir ini, ada beberapa tetangga non-muslim itu yang merasa terganggu pada speaker masjid, nggak di saat tadarusan, tapi di saat adzan sholat subuh. Nah, itu kan sebetulnya masih memungkinkan ada solusi berupa pakai speaker yang tidak terlalu nyaring. Berarti itu hukumnya tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, karena memang ibadah itu sebisa mungkin ya tidak mengganggu kepada orang lain. Meskipun itu terhadap non-muslim? Meskipun itu terhadap non-muslim, karena memang hak tetangga itu sangat betul-betul dijaga di dalam Islam, sekalipun tetangganya itu non-muslim. Oh, berarti untuk pertanyaan yang pertama, hukum tadarusan yang sampai mengganggu tetangga dan orang-orang sekitar itu tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Kalau semisal dapat mengganggu orang lain? Ya, terutama di saat jam-jam tidur ya. Udah jam 10 malam masih tadarusan terus gitu. Nah, itu kan sudah mengganggu. Secara adat itu kan jam 10 sudah waktunya tidur. Waktunya tidur. Nah, kok kemudian tadarusan kan malah mengganggu orang tidur. Nah, itu nggak boleh. Kalau hanya berkumpul untuk melakukan bacaan Al-Quran secara bergantian sangat baik. Cuma nggak baiknya itu dari sisi mengganggunya itu. Oke. Kemudian selanjutnya Ustadz, terkait tadarusan, kadangkala itu kalau orang sedang tadarusan di masjid, banyak makhraj-makhraj yang dibaca itu kurang tepat. Bagaimana itu hukumnya? Jadi yang ditanyakan itu makhrajnya itu tidak tepat. Ya. Jadi kalau di dalam membaca Al-Quran itu kita kenalkan istilah qiraah. Kemudian juga ada istilah tilawah. Kemudian juga ada istilah tartil. Kalau qiraah dan tilawah itu kurang lebih sama. Yakni membaca Al-Quran dengan dengan menjaga huruf-hurufnya, dengan menjaga mat-matnya.
makhorijul huruf, sifatul huruf. Namun perbedaan di antara keduanya itu kalau secara istilah itu hanya terletak pada kalau qiraah itu bisa baca satu kalimat sudah dikatakan qiraah. Kalau tilawah itu harus lebih dari itu baru bisa dikatakan tilawah. Sedangkan sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an itu warattilil Qur'ana tartila. Nah, Allah memerintahkan untuk mentartil bacaan Al-Qur'an dengan betul-betul tartil. Tartil itu apa? Tartil itu berarti membaca secara pelan-pelan. Membaca secara pelan-pelan. Mungkin yang menjadi kendala dari teman-teman yang tadarusan itu kalau baca pelan-pelan nanti pahalanya dikit. Karena kan sebagaimana kita tahu setiap hurufnya di dalam Al-Qur'an itu dihitung sebagai pahala kan. Nah, cuma akhirnya hal ini akan mengarah pada satu pertanyaan. Lebih baik banyak tapi salah-salah, atau lebih baik sedikit tapi betul-betul dijaga makhorijul hurufnya. Itu bagaimana itu? Nah, yang jelas ya, yang jelas kalau tidak bisa ditemukan jalan tengah berarti lebih baik baca sedikit. Yang penting tetap menjaga makhorijul huruf, sifatul huruf. Karena kalau kita itu bacanya terlalu cepat sehingga tidak menjaga makhorijul huruf, justru hak hurufnya itu tidak kita tunaikan, tidak kita penuhi. Padahal setiap huruf dalam Al-Qur'an itu punya haknya masing-masing. Sehingga nanti akan berujung dosa. Sehingga akan berujung haram. Oh, gitu. Bahkan saking ngerinya ya baca Al-Qur'an dengan sembarangan itu, ada ulama yang berpendapat bahwa dengan sengaja membaca lahan Al-Qur'an itu bisa menyebabkan kufur. Jadi saking bahayanya. Kemudian ini ada masih terkait dengan pertanyaan yang barusan. Kadang itu kan orang tidak bisa mengerti makhraj itu karena memang masih dalam tahap belajar, seperti misalkan anak kecil. Itu bagaimana hukumnya kalau semisal baca Al-Qur'an kok salah-salah makhrajnya, tapi masih dalam masa-masa belajar, masih kecil dan yang penting tetap kita ingatkan terus, jangan kita larang. Kasihan kan kalau orang belajar, ya tentu kalau belajar itu mesti salah. Nggak mungkin ada orang belajar nggak salah. Kalau nggak salah tentunya dia tidak akan belajar. Kalau sudah benar semua bacaannya, ngapain dia belajar? Dan kalau masih dalam tahap belajar, kalau semisal nanti bacaan Al-Qur'annya salah-salah, tidak akan berujung dosa? Nggak berujung dosa, karena ya apa dosanya bagi orang yang tidak tahu kan? Oh, baik. Kemudian yang terakhir ini, bagaimana hukum menegur kesalahan makhraj yang dilakukan oleh orang yang sudah tua? Jadi ada orang tua sedang baca Al-Qur'an kok makhrajnya salah-salah, sikap kita itu mau menegur kok gak enak dan lain sebagainya, itu sebenarnya bagaimana hukumnya itu? Hukum menegur orang yang salah makhrajnya. Jadi itu kan sebetulnya masuk dalam ranah amar ma'ruf nahi mungkar ya, berarti menahi mungkar, karena bacaan yang salah itu merupakan suatu kemungkaran. Sekalipun tidak mungkar, semisal memang memang lidahnya itu tercipta seperti itu, tidak bisa bilang roh semisal ya, kayak orang Madura misalkan yajibuh gitu ya. Yajibuh. Nah itu berarti solusinya adalah kita itu harus mengingatkan secara perlahan. Oh iya, yang tadi itu yang orang yang sudah pelon sejak di genetiknya sudah pelon. Mungkin ada yang nggak paham pelon mungkin. Pelon itu membaca ro susah. Oh ya. Membaca huruf apa tapi tidak tepat gitu loh. Itu pelon. Membaca kof malah jadi fa gitu. Membaca to malah jadi zo. Membaca dot malah jadi zo. Kayak gitu pelon. Membaca sod malah jadi sin. Itu pelon. Nah kalau ada orang pelon itu sekalipun itu tidak mungkar, tapi itu kan suratul mungkar, gambar kemungkaran, yang mana kita berkewajiban untuk mengingatkan. Kalau kita sudah tahu orang itu memang
tidak bisa mengucapkan bacaan dengan benar karena mungkin secara genetik seperti itu, orang itu sudah berlatih sekian lamanya tapi tidak bisa, tetap tidak bisa berubah bacaannya, ya sudah dibiarkan saja. Namun yang jadi catatan, dia tidak boleh jadi imam bagi orang yang tidak pelon. Oh begitu. Tapi kalau makmumnya sama juga seperti orang itu, Yang penting pelonnya sama. oh begitu. Kalau pelonnya itu di ro, misal makmum yang sah menjadi makmumnya dia itu adalah makmum yang pelon di ro juga. Oh begitu. Jadi nggak boleh makmumnya itu lebih baik daripada imamnya. Iya. Atau beda tempat pelonnya, meskipun sama-sama satu huruf. Misal imamnya pelon di ro, makmumnya itu ro-nya nggak pelon, tapi ro-nya pelon atau sin-nya pelon. Nah, maka itu tidak bisa menjadi makmum. Baik, baik, baik. Cuma untuk mengingatkan, semisal karena apa? Sudah menjadi seorang tokoh gitu ya. Nah, itu cara mengingatkannya itu secara halus, secara perlahan. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Tidak semerta-merta langsung Haram, haram. haram, langsung menyalah-nyalahkan sampai membuat imamnya menjadi malu, hancur harga dirinya. Jangan sampai, ya dibicarakan empat mata dulu. Mungkin kalau tidak bisa, kita tidak mampu atau tidak berani langsung kepada orangnya, kita bisa minta tolong ke orang lain. Baik, baik. Ya mungkin hanya itu, ada 4 pertanyaan tadi, alhamdulillah sudah terjawab semua. Mungkin dari podcast ini apa yang tadi sudah dibahas dan disampaikan semoga bisa memberikan manfaat terhadap teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.